Sekarang kita akan mengkaji tentang surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Artinya setelah surah Al-Qari'ah, Al-Haqqut Takatsur, karena kita memulai dari bawah, maka sekarang kita akan mengkaji tentang Al-Qari'ah. 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, ada ibu-ibu yang bertanya. Masih ingat itu melalui tulisan. Pertanyaannya adalah, kapan hari kiamat itu datang? Nah, sekarang pada kesempatan yang berbahagia ini akan terjawab pertanyaan ibu-ibu beberapa minggu yang lalu tentang hari kiamat. Di dalam Al-Quran memang ada ayat yang mengatakan iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'ah artinya bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai saat sekarang ini belum juga kiamat-kiamat. Padahal itu kalau dihitung itu sudah hampir 15 abad yang lalu turunnya ayat ini. Namun beberapa ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud iqtarabat sa'ah itu adalah umur manusia itu sesungguhnya. Bahwa umur manusia itu tidak lama, selalu dekat, selalu mengintai-intai manusia itu sendiri. Kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya sudah kiamat baginya. Bagi yang bersangkutan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaan ibu itu tentang kapan hari kiamat itu datang, yang jelas hari kiamat itu pasti datang. Dan la raiba fi, dan tidak ada keraguan, pasti itu akan datang, cepat atau lambat, dan itu pasti akan kita pasti itu akan datang. Entah itu kita mengalaminya hari kiamat besar itu atau tidak, itu wallahu alam bissawab. Yang jelas di dalam surah ini yang disebut dengan surah Al-Qari'ah yang terdiri dari 11 surah, terdiri dari 11 ayat, ya, terdiri dari 11 ayat. Ayat ini turun di Mekah. Lalu memang pertanyaan-pertanyaan sahabat pun muncul di zaman Nabi, kapan hari kiamat itu datang. Di antara tanda-tanda daripada hari kiamat itu dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Sebagian ulama mengartikan bahwa ini adalah hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apa itu yang disebut dengan Al-Qari'ah atau hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat? Nah, di dalam tafsir Al-Quran ada yang disebut dengan tafsir Quran bil Quran. Ketika misalnya ayat ini turun dengan kata-kata Al-Qari'ah, sahabat tentu bertanya apa yang disebut dengan Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Al-Quran sendiri akan memberikan jawaban. Itulah yang disebut dengan tafsir Quran bil Quran. Apa jawaban Al-Quran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu jawabannya. Penafsiran daripada Al-Qari'ah, yauma yakunun
nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu apa yang terjadi? Manusia tidak ada yang terkecuali. Seluruh dunia itu akan menjadi seperti al-farash. Al-farash itu adalah kupu-kupu yang berterbangan. Jadi bukan hanya di Indonesia akan terjadi seperti itu, tapi seluruh dunia. Pokoknya manusia yang berada di dunia ini, ketika hari kiamat itu datang, pasti itu akan menjadi seperti kalfaroshil mabthus, seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfush. Bukan hanya manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan pada saat itu, tetapi al-jibal. Al-jibal ini gunung-gunung. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gunung-gunung itu tidak bergerak. Padahal sesungguhnya itu adalah bergerak. Tapi kita tidak tahu bagaimana pergerakan gunung itu sendiri. Tetapi itu bergerak. Dan gunung-gunung seperti kal-ihnil manfush. Seperti kapas yang berterbangan. Jadi seperti kapas pada saat itu. Bukan hanya manusia yang berterbangan seperti kupu-kupu, tetapi gunung-gunung pun pada saat itu seperti kapas yang berterbangan. Pernah saya mengatakan bahwa boleh jadi pada saat itu yang terjadi karena manusia itu seolah-olah seperti kupu-kupu yang berterbangan. Boleh jadi kita ini manusia ada yang misalnya di bawah angin karena itu berterbangan seperti kupu-kupu. Boleh jadi kepala kita sampai ke Amerika. Boleh jadi kaki kita ada di Australia. Kaki tangan kita, tangan kanan kita ada di Paris. Boleh jadi. Karena apa? Karena itu ya seperti kupu-kupu yang berterbangan. Dan gunung-gunung pun seperti kapas yang ditiup angin. Jadi dalam hal ini sebelumnya sebenarnya sebelum terjadi Al-Qari'ah itu akan terjadi yang Az-Zilzal. Makanya sebelum ayat Al-Qari'ah ini adalah surah Az-Zilzal. Jadi sebelum kiamat terjadi, apa yang terjadi terlebih dahulu adalah zilzal. Artinya goncangan. Dunia ini akan bergoncang. Isi perut dunia ini akan terbongkar. Dan langit pun akan runtuh menimpa kita, hancur lebur. Sebelum terjadi Al-Qari'ah. Fa'amma man sakulat mawazinu. Di sini sebagai jawaban daripada Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa? Kata Tuhan, fa amma man sakulat mawazin. Barang siapa yang timbangan amal-amalnya itu adalah amal kebaikannya itu adalah berat selama hidup di dunia, ya tentunya amal-amal kita tergantung usia kita. Semakin tua, semakin senja umur kita, semakin tua usia kita, tentu amal-amal kita banyak.
baik itu amal al-a'malus salihah ataupun ada al-a'malus sayyi'ah. Nah, ketika al-a'malu salihah, al-a'mal as-salihah itu timbangannya berat, maka fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Maka dia akan ditempatkan pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi kalau pengen hidup kita ataupun kehidupan kita selama di dunia ini ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh. Sebab semua amal-amal yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Pasti akan ditimbang. Kalau amal-amal buruk kita itu lebih berat ketimbang daripada amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, maka disebut di dalam ayat selanjutnya, fa'amma man khaffat mawazin. Barang siapa yang timbangan amal-amal kebaikannya itu ringan, maka fa'ummuhu hawiyah. Dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah itu yang disebut dengan neraka mahiyah? Jawabannya narun hamiyah, adalah api yang sangat panas sekali. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa api di neraka itu tidak bisa kita bandingkan dengan api yang kita rasakan di dunia. Api yang kita rasakan di dunia, sebagian ulama mengatakan bahwa api yang dirasakan di dunia ini sudah ditenggelamkan 1000 tahun di lautan. Perbandingan panasnya dengan api neraka. Jadi kalau kita bayangkan begitu panas sekali api neraka itu ketimbang dengan api yang kita rasakan di dunia. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qariyah ini menceritakan tentang salah satu di antara bahwa nantinya sebelum kita menghadapi kehidupan di akhirat, itu akan terjadi yang disebut dengan Al-Qariyah. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Al-Qariyah itu sendiri adalah gejala-gejala atau fenomena alam yang akan terjadi sebelum hari kiamat itu terjadi yang sesungguhnya.